Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban di channel kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza juddahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita berada di 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Di tengah kita merayakan Idul Adha di tahun ini, begitu juga kita menghadapi situasi kondisi pandemi COVID-19. Maka sebagian di antara kita mungkin tidak bisa hadir, mungkin tidak bisa datang di acara yang akbar ini, yang luar biasa agung ini, karena mungkin ada yang sedang mendapatkan musibah, baik itu ada yang dapat penyakit atau terkena virus corona, virus COVID-19, ataupun ada yang dalam keadaan sakit yang kita sama-sama mendoakan dan mereka pun mengharapkan kesembuhan tentunya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua tentang 3 hal yang bisa kita petik dari kita merayakan Idul Adha ini. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari sini, yaitu kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan penuh keikhlasan dan keredoan tentunya mau mengorbankan harta yang terbaiknya, putranya, untuk disembelih karena diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Nabi Ibrahim melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang bapak yang sedang butuhnya seorang anak untuk melanjutkan generasinya, untuk melanjutkan keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim tentunya. Tapi apa hendak dibuat? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim rela di usia yang sudah tua dan kemudian mendapatkan seorang putra Ismail. Tapi Nabi Ibrahim pun dapat ujiannya. Maka Allah katakan, inna haza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang dilewati oleh Nabi Ibrahim, dengan kesabaran yang dimiliki oleh Siti Sayyidah Hajar, dan begitu juga dengan santunnya seorang putra yang sangat luar biasa, yaitu Ismail alaihissalam, dan kemudian dengan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala papadainahum bizibhin azim, maka kami ganti papadainahum bizibhin azim, kami ganti Ismail tersebut dengan seekor domba yang sangat luar biasa, dengan sembelihan yang sangat luar biasa, azim, besar. Dan kemudian Allah katakan, kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang ihsan, orang-orang yang senantiasa berbuat baik, orang-orang yang senantiasa patuh kepada perintah kami, kata Allah, patuh kepada perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, maka disebut dengan orang-orang yang muhsin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahu min ibadina salihin,
Ibrahim adalah termasuk hamba-hamba kami yang saleh, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa memperbaiki dirinya. Nabi Ibrahim membuktikan itu, kepasrahan, ketakwakalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi hikmah yang pertama yang kita bisa petik dari kita merayakan Idul Adha adalah adanya kepatuhan terhadap sang pemilik alam ini. Nabi Ibrahim tidak ego, dibunuhnya egonya, bahwasanya kepemilikan yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya diberikan amanah oleh Allah untuk menjaganya. Tapi ketika amanah itu harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik yang maha pemilik, maka tentunya kita harus rela menerimanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua bisa menjadi Ibrahimnya. Harta kita itulah Ismail. Jabatan kita itulah Ismail. Pangkat kita itulah Ismail. Ego kita itulah Ismail. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk mengambil itu, maka tidak ada kepemilikan untuk kita. Kita harus pasrah, kita harus tawakal, kita harus menyerahkan itu dengan penuh kesabaran tentunya, bahwasanya yang meminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ketika kita mengaktualisasikan nilai-nilai kepatuhan itu dalam kehidupan kita, maka hendaknya setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak perlu ragu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana, maha adil, dan sempurna kalimatnya itu. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sungguhnya perintah-perintah Rabbmu itu, kalimat-kalimat Rabbmu itu sempurna, utuh, sidqan, benar, wa adlan, dan bijaksana. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah merupakan hal yang benar, hal yang semestinya, dan hal yang bijak. Maka sepantasnya, sepatutnya kita mentaati itu. Wa makana lil mu'min wa lil mu'minah. Hendaklah tidak ada sedikit pun bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, penuh dengan keraguan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyembelih egonya, menyembelih kepemilikan bahwasanya dia tidak memiliki segala siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu dihapuskannya dalam dirinya. Yang pemilik yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim melakukan itu. Nabi Ibrahim berhasil dengan ujian ini. Maka Nabi Ibrahim pun diberikan tempat yang sangat luar biasa. Di ayat yang lain dalam surah An-Nahl ayat 123 124, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Nabi Ibrahim, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim itu sosok pemimpin umat yang senantiasa patuh kepada Allah, kemudian lurus di dalam beragama dan bukan orang musyrik, dan senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atainahu fid dunya hasanah, maka kami berikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim, kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan ia adalah golongan orang-orang yang soleh nantinya di hari akhirat. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad agar engkau mengikuti agamanya Ibrahim, dan agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus dan bukan agama orang-orang yang musyrik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hikmah yang kedua yaitu adanya pemuliaan terhadap manusia. Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersedia dengan ikhlas dan tulus untuk menyembelih putranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada di dalam Islam ajaran kita
membunuh orang, apalagi mempersembahkan sebagai kurban, sebagai penyembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan membunuh manusia sebagai tumbalnya. Tidak. Itulah bedanya kita dengan agama yang lain yang mempersembahkan manusia untuk dewanya, untuk Tuhannya, untuk yang dipujanya, yang dipujinya. Tapi Islam menghapuskan itu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, membunuh manusia yang berdosa hukumnya haram. Dan itu termasuk dosa besar. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, siapa yang membunuh satu orang maka seolah dia membunuh banyak orang. Dan siapa yang menghidupkan, menyelamatkan nyawa satu orang, maka dia telah menyelamatkan banyak manusia. Apalagi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, darah atau membunuh orang yang beriman. Dan ingat, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya satu orang beriman itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah ketika tawaf di Ka'bah, Rasulullah mengatakan, ma atyabuki wa ma akramuki. Alangkah harumnya engkau wahai Ka'bah, alangkah mulianya engkau wahai Ka'bah. Tapi kata Rasulullah, ladamul mu'min a'azzu wa akram innallaha minki. Tapi harga diri seorang beriman itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan engkau. Begitulah hendaknya kita memuliakan manusia. Maka manusia, terutamanya orang beriman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika meninggal pun harus dikuburkan. Tsumma amatahu fa akbar. Ketika Allah mewafatkan manusia, maka Allah pun tetap menghargai manusia, terutama orang beriman tentunya, bahwa hendak dikuburkan. Makanya itu dalam Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ada yang namanya memandikan, ada yang namanya mengkapani, ada menyolatkan, dan ada yang menguburkan, yang kita kenal dengan fardu kifayah 4. Artinya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu berharganya jasad seorang manusia, terutama tentunya orang beriman. Maka mari kita jaga ini. Jangan sampai kita melakukan satu kesalahan yang hanya kecil sampai berakibat membunuh manusia. Dan Rasulullah juga mengingatkan, la taqumus sa'ah hatta yaksurul kharaj. Tak akan terjadi hari kiamat itu sampai terjadi banyaknya kharaj. Dan ditanya Rasulullah, apa itu kharaj ya Rasulullah? Al-kharaj al-qatlu, itu terjadinya banyak pembunuhan, pembantaian, orang-orang yang tak berdosa dibunuh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang bisa kita petik adalah adanya takarrub, pendekatan yang lebih hanya sekedar daripada menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu adalah simbolik saja. Tapi ada yang lebih luas dari itu, yaitu adanya kepedulian kita, saudara-saudara. Ya, adanya keinginan kita rela berkorban untuk yang lainnya. Sabar kita, hati kita tenang, hati kita tidak gusar. Ini juga bagian dari kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami karakter saudara kita yang lain dan kita bersabar terhadapnya, kemudian kita bersabar ketika kita melewati lampu lalu lintas, ketika saat lampu warnanya merah kita berhenti. Ini juga termasuk bagian dari pengorbanan kita. Kenapa? Dengan ketergesa-gesaan kita butuh mengejar waktu. Tapi ketika lampu lalu lintas merah, kita sabar. Ini juga bagian dari korban. Seandainya saudara-saudara kita tidak melakukan yang sewajarnya yang harus kita lakukan, maka tentulah kacau kehidupan ini. Semuanya orang tergesa-gesa, semuanya orang melanggar, semua orang tidak taat kepada aturan, maka tentu akan terjadi chaos tentunya di mana-mana. Maka dibutuhkanlah tatanan yang bagus agar sistem itu menjadi baik dan bagus. Maka perlu yang namanya pengorbanan dari diri kita. Itu kita rela menunggu, kita rela bersabar, dan tentu bersabar ini pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, kata Allah. Bersabarlah kalian, Allah bersama orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga 3 hal ini
menjadikan atau memberikan motivasi pada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi hamba-hamba yang dicintai tentunya, dan menjadi hamba-hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita diberkahi dan bermakna tentunya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf dalam penyampaian. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.